Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video kedua tentang pencairan dalam hukum Indonesia. Di sini perceraian, kita masuk perceraian pasangan non-muslim. Gugatan cerai pasangan non-muslim dapat dilakukan di pengadilan negeri di awal. Di setiap non-muslim, ya, agama apapun selain muslim ini akan mengajukan gugatan dan penyelesaian perceraiannya di pengadilan negeri. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri, ya, atau kuasanya kepada pengadilan yang di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Ya. Jadi setiap baik istri atau suami yang ingin melakukan perceraian ini bisa mengajukan di pengadilan negeri yang berada di posisi suami atau istri, ya, yang atau yang mengajukan sebagai tergugat. Ya. Dengan demikian, suami yang menggugat cerai istrinya harus di setiap pelaksanaan gugatan yang dilakukan istri atau suami harus berada pada wilayah yang sebagai tergugat. Ya, gugatan perceraian di pengadilan negeri itu harus diajukan ke wilayah tempat tinggal istrinya. Ya, ini gunanya mempermudah dan mempercepat proses perceraian yang mana posisi tergugat itu berada. Di lamanya proses hukum perceraian, ya, ada muncul pertanyaan berapa lama proses hukum perceraian dari pengajuan gugatan perceraian hingga adanya putusan. Ya. Berdasarkan fakta yang terjadi, biasanya proses perceraian akan memakan waktu maksimal, ya, tingkat pertama baik di pengadilan negeri, bagi non muslim di pengadilan negeri juga prosesnya paling lama 6 bulan, dan di pengadilan agama sebagai muslim juga sama, paling lama itu keputusannya akan proses di pengadilan negeri atau pengadilan agama akan paling lama prosesnya adalah 6 bulan. Di dalam buku Hukum Perkawinan Indonesia, Profesor Haji Hilman Adikusuma ini ada yang menulis bahwa pemeriksaan gugatan perceraian oleh hakim dilakukan selambat-lambatnya adalah 30 hari, ya, setelah berkas surat gugatan perceraian diterima. Jadi hal tersebut juga sesuai dengan pasal 29 ayat 175 bahwa dalam penetapan waktu persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian, jadi perlu diperhatikan tengah waktu pemanggilan dan terimanya panggilan oleh, ya, maupun tergugat atau kuasa mereka apabila tergugat bertempat kediaman di luar negara, sedangkan pemeriksa gugatan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan dihitung sejak dimaksudkannya gugatan perceraian itu kepada panitera pengadilan. Ya. Jadi selambat-lambatnya itu maksimal prosesnya adalah 6 bulan, baik itu di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Di syarat perceraian dalam hukum Indonesia, ya, perceraian adalah salah satu penyebab putusnya ikatan perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 1974. Ini terkait dengan syarat perceraian itu terdapat dalam perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, ya, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak mengajukan permohonan perceraian. Jadi setelah itu akan diasi apakah melanjutkan
perceraian itu atau dinasihati supaya tidak terjadinya perceraian. Jadi, cara perceraian diatur dalam peraturan dari oleh pengadilan kepada yaitu tergugat ataupun tergugat untuk melaksanakan sidang di pengadilan negeri. Jadi pasangan muslim maupun pasangan bercerai di depan pengadilan, itu pengadilan agama ataupun pasangan muslim untuk pasangan non muslim, ada beberapa syarat dan ketentuan perceraian. Sedangkan pada bab 4 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 ya, diatur tentang tata cara perceraian, alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam PP peraturan pemerintah nomor 9 1975 dan berikutnya ya. Penjudi dan lainnya sebagainya sukar disebutkan ya. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang baik itu di dalam aturan hukum pidana maupun di dalam norma-norma agama, nilai-nilai di masyarakat. Jadi tentunya menjadi tolak ukur sangat tinggi bagi seseorang itu bersalah sehingga rumah tangga itu tidak bisa dipertahankan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah atau karena hal yang luar kemampuannya ya. Meninggalkan rumah tangga tanpa tanggung jawab menjadi alasan untuk melakukan perceraian. Yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau ya terhadap hukuman pidana yang diterima oleh pasangan. Jadi suatu syarat ya, satu penyebab untuk melakukan perceraian perpisahan dalam rumah tangga. Ya, yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman ya, penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ya. Kekerasan rumah tangga juga merupakan salah satu hal yang bisa menyebabkan suatu perceraian. Yang kelima adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Akan mungkin kondisi badannya yang penyakit, tentunya baik itu pasangannya ini tidak lagi rasa kasih sayangnya kepada pasangannya atau berkeinginan untuk berpisah dikarenakan penyakit atau cacat yang berada pada pasangannya tersebut ya. Yang keenam adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan masalah yang terjadi dalam rumah tangga, baik itu masalah ekonomi, masalah hal-hal yang terkait dalam rumah tangga. Ini bisa menyebabkan pertengkaran yang tidak hanya sekali, dan pertengkaran terjadi tentunya ini tidak ada lagi rasa kasih sayang antara suami dan istri, dan akhirnya berkeinginan untuk melakukan perceraian berpisah ya. Cara perceraian ya, Nasrullah menjelaskan bahwa dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan tidak diatur dan tidak dikenal pengertian talak di bawah tangan ya. Syarat seorang untuk melakukan perceraian dia telah menyatakan talak ya, talak kepada pasangannya. Tapi ini tidak menjadi tolak ukur perpisahan atau syarat jadi perceraian ya. Tapi talak itu harus diungkapkan di pengadilan ya. Jadi pengertian talak menurut pasal 117 Regulasi Hukum Islam ini adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama. Jadi di dalam sidang pengadilan, di depan hakim, dia menyatakan berpisah, artinya yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan ya. Jadi pasal 117 kali menyatakan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalamnya 129, 130 dan 131.
ya. Jadi pernah kita mendengar bahwa seorang muslim menceraikan istrinya melalui SMS, ya. Nah, jadi apakah perceraian tersebut dapat diakui secara hukum agama Islam demi pun tulisan? Secara agama ya memang itu menjadi keputusan dan bisa menjadi talak bagi istrinya, yaitu secara tidak lisan, yaitu melalui SMS. Tapi dalam aturan hukum di Indonesia itu tidak bisa menjadi keputusan bahwa rumah tangga tersebut telah mengalami perceraian, tapi harus disampaikan di pengadilan untuk diawali dengan pengajuan gugatan perceraian. Berdasarkan hukum negara Indonesia mengatur tentang cara perceraian, menjatuhkan talak dengan cara di luar pengadilan tersebut belum putus, ya, secara hukum. Jelas ya tadi bahwa itu tidak bisa diakui secara hukum terhadap ucapannya melalui SMS tadi. Gugatan cerai dapat dilakukan seorang istri yang beragama Islam kepada suaminya Muslim, ya, di pengadilan agama, baik suami maupun istrinya yang tidak beragama Islam melalui pengadilan negeri. Pihak penggugat menyampaikan surat pemberitahuan gugat cerai beserta alasan pengadilan negeri tempat dia berdomisili, ya. Apabila ia berdomisili di luar negara, penggugat dapat memberikan surat pemberitahuan di wilayah suami atau istri yang berdomisili apabila baik suami maupun istri berdomisili di luar negara, ya. Suami atau istri sebagai penggugat dahulu menikah di Indonesia. Ini ketentuan syarat bagi seseorang yang berada di luar wilayah negara Indonesia. Ya, syarat untuk mengajukan permohonan gugatan cerai yang pertama harus ada surat nikah asli, ya, fotokopi surat nikah, ya, 2 lembar masing-masing diberi materai kemudian dilegalisir. Yang ketiga adalah fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP, ya, yang terbaru, itu yang dimiliki oleh penggugat. Selanjutnya adalah fotokopi kartu keluarga atau KK, ya. Selanjutnya surat gugatan cerai sebanyak 7 rangkap. Ini nanti ada form surat gugatan cerai yang diberikan oleh pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri, untuk diisi oleh yang melakukan gugatan. Yang keenam adalah panjar biaya perkara, ya. Jadi ada ketentuan biaya perkara dalam pelaksanaan perceraian dan pengajuan gugatan cerai tersebut. Sedangkan ada syarat khusus, itu tidak mampu dari kelurahan, ya. Ini apabila yang mengajukan gugatan itu tidak mampu, ingin juga melakukan persidangan perceraian di pengadilan, itu harus disertai dengan kartu tidak mampu, BLT atau BLSM atau ASKIN, ya, atau dinyatakan di kantor lurah bahwa orang tersebut tidak mampu, yang akan diserahkan ke pengadilan. Surat izin perceraian dari atasan bagi pegawai negeri sipil PNS, sebenarnya duplikat akta nikah, buku nikah hilang atau rusak, fotokopi akta kelahiran anak dibubuhi materai jika disertai gugatan hak asuh negara karena sakit parah dan harus berada di luar negeri selama persidangan tak insidental. Jadi kita bisa apabila penggugat itu bisa diwakili oleh pengacara. Biasanya pengacara banyak diawali melakukan persidangan itu di. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.